Dan ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita yang tidak benar. Ini kisah yang benar-benar ada. Saya pernah ikuti satu pemaparan dari, saya tidak sebut namanya lah ya, dia profesor perjanjian baru dari Amerika Serikat, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Saya ikuti dia punya pembahasan tentang kedatangan Yesus. Saya coba ikuti kelas tersebut untuk mengetahui sudut pandang dari dia, karena dia profesor perjanjian baru, orang dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa sorga itu tidak ada. Sorga itu hanyalah ilusi. Jadi ketika Yesus pergi ke sorga, tidak ada. Dia itu ada pergi, tapi kita tidak ke sorga. Sorga yang mana? Tidak ada sorga itu, katanya. Jadi kita tidak akan pergi ke angkasa, lalu bertemu ada kerajaan, ada satu dunia lagi di luar sana. Kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Tidak, kata dia. Itu semua hanya cerita dongeng, kata dia. Itu hanya ilusi semata untuk menyenangkan orang-orang pada zaman penjajahan Roma ketika kitab itu ditulis, kitab perjanjian baru ditulis. Saya coba berikan pemaparan, tetapi tidak diberikan kesempatan. Saya bilang, give me maybe 30 minutes and I will prove that there is heaven far beyond the blue. Tapi tidak diberikan kesempatan. Saya memberikan dari Alkitab bahwa sorga itu ada. Dan itu bukan dongeng. Kalau sorga itu hanya dongeng semata, untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saudara jadi orang Kristen? Ya sudah aja kita jadi agnostik atau jadi free thinker. Tapi ada sorga yang kita nantikan. Dan semua kita merindukan hal tersebut. Ada kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kedatangan Yesus yang bukan hanya secara rohani, karena dia jelaskan kedatangan Yesus itu secara rohani, di mana Yesus hadir di dalam hati kita, kita merasakan kedamaian, kita berbuat baik kepada orang lebih daripada sebelumnya. Ya sorga itu di sini, di dunia ini, ada mobil, ada semua, seperti ini. Jadi bukan seperti yang digambarkan, ada kedatangan, seperti gambar tadi, enggak ada katanya. Enggak, saya bilang ada, sorga itu ada. Dan kedatangan Yesus pun ada. Dia akan datang, dan malam hari ini kita akan lihat hanya dari Alkitab bahwa kedatangan Yesus itu bukan sebuah dongeng, tapi sebuah realita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ini salah satu ayat kesayangan orang Kristen. Di ayat yang ketiga Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan kalimat ini. Yesus pergi ke sorga, dia bilang nanti saya akan siapkan tempat bagimu di sana yang kita sebut sorga, dan Yesus akan datang kembali membawa saudara dan saya ke tempatnya, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Lalu bagaimana cara kedatangan? Yesus sudah bilang dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mengatakan apa? Mengatakan kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba ada 2 malaikat berdiri dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, ini dia. Tempat yang Tuhan mau tuju, aku akan pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Itu adalah sorga. Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Seperti Yesus naik ke sorga, seperti itu juga dia datang
Bagaimana? Yang pertama, Yesus naik dengan awan. Dia akan datang juga di dalam awan. Kita akan lihat nanti. Yesus datang, semua mata bisa melihat. Yesus datang juga, Yesus pergi ke sorga, semua mata bisa melihat. Yesus datang juga nanti, semua mata bisa melihat. Yesus pergi ke sorga secara literal bodily, secara tubuh yang fisik yang literal, bukan secara roh. Demikian juga Yesus akan datang nanti, bukan secara rohani, tapi dia datang dengan tubuh yang sama. Secara jasmani, fisik, dengan cara yang sama, dia naik ke sorga, kata malaikat. Dan semua mata akan melihat dia. Sebagaimana murid-murid melihat Yesus, demikian juga mereka dapat melihat Yesus ketika datang. Semua mata akan melihat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada secret rapture. Tidak ada sembunyi-sembunyi datang. Yesus datang terlihat, semua mata melihat. Tidak ada kalimat, oh Yesus ada di sana. Ada pernah dengar berita-berita begitu kan? Oh ada digambar di tembok Yesus muncul di gereja ini. Tidak. Semua mata harus melihat dia. Dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dengan dia. Ini menarik. Ketika Yesus datang, semua orang pasti melihat. Karena malaikat-malaikat pun akan datang dalam kemuliaannya. Untuk apa Yesus datang? Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera membawa upah. Upah itu bisa dua. Bisa upah yang baik, upah yang tidak baik. Namanya upah. Bisa hadiah, bisa reward, bisa punishment. Untuk membalaskan kepada setiap orang. Apa yang terjadi kepada orang yang benar? Tentunya tubuh kita akan dimuliakan. Semua orang akan dibangkitkan. Ini yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita semua akan naik ke dalam kerajaan surga. Lalu apa upah bagi orang yang tidak baik atau jahat? Sudah pasti mereka akan dibinasakan. Kalau mereka mati masih dikubur, ya mereka tidak akan bangkit ketika Yesus datang. Ketika mereka masih hidup, maka mereka akan binasa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua orang jahat yang masih hidup pada waktu kedatangannya akan binasa semuanya. Lalu ada oknum ketiga, setan. Ngapain dia? Orang baik benar ada di sorga bersama dengan Tuhan. Sebagaimana janjinya, aku menyiapkan tempat dan membawa kamu ke tempatku. Orang jahat sudah mati semua. Lalu setan? Inilah yang dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 1-3. Ada malaikat turun, menangkap setan, mengikatnya selama 1000 tahun, melemparnya ke dalam jurang maut, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada waktu itu, aku dilepaskan sedikit waktu lamanya. Yang kita mau bahas adalah setan ngapain? Ini nggak ngapa-ngapain. Dia diikat. Apakah nggak bisa dilepaskan? Ini bukan diikat oleh rantai, tapi diikat oleh keadaan. Kenapa? Karena ribuan tahun kerja setan hanyalah menyesatkan. Tapi kali ini dia tidak bisa menyesatkan lagi. Kenapa tidak bisa? Karena nggak ada yang mau disesatkan. Orang benar ada di sorga, orang jahat sudah mati, jadi setan tidak tahu dia mau ngapain. Selama 1000 tahun. Baik, ini
adalah kisah bahwa Yesus datang. Benar. Alkitab mengisahkan bahwa ini akan terjadi, bahwa Yesus benar-benar datang. Bukan dongeng. Ini beneran Yesus datang. Bersiaplah, Yesus segera datang. Demikian juga kata Yesus, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Murid-murid bertanya kepada Tuhan mengenai hal ini. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lalu murid-muridnya bertanya dalam Lukas 21 ayat 7, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Atau kapan kedatanganmu akan terjadi? Apakah tandanya? Kalau kedatanganmu itu akan terjadi, apa tanda-tandanya? Murid-murid meminta, apa tanda kedatanganmu? Saudara buka Alkitab saudara. Dalam Lukas 21 ayat 8, Yesus tidak memberitahukan tanda-tandanya. Yesus malah bilang begini dalam Lukas 21 ayat 8. Berhati-hatilah, waspadalah, supaya kamu jangan tertipu. Murid-murid bertanya, apa tanda kedatangan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Engkau akan datang segera, apa tanda kedatanganmu? Yesus punya jawaban adalah, berhati-hatilah, waspadalah terjemahan yang lain, supaya kamu jangan tertipu. Loh, saya tanya, apa tandanya? Kok Tuhan bilang supaya berhati-hati, supaya kamu jangan tertipu? Kita dapat tertipu. Karena itu Tuhan bilang, ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Apakah kita bisa tertipu? Yes, kita bisa tertipu. Kenapa? Karena kita menantikan tanda-tanda yang sudah terjadi. Terlalu banyak umat Kristen dininabobokan sehingga tidak yakin bahwa Kristus akan datang, atau sudah lama sekali Kristus nggak datang. Jangan tanam kelapa. Waktu saya masih di Sulawesi, jangan tanam kelapa. Karena nanti Yesus sudah mau datang, ini tanam kelapa minimal 30 tahun lagi. Apa saudara nggak percaya Yesus mau datang 30 tahun lagi? Sampai sekarang belum datang-datang. Kalau gitu masih lama. Merasa dininabobokan. Tuhan bilang, berhati-hatilah supaya kamu tidak tertipu. Kenapa? Karena banyak orang menantikan tanda-tanda yang sudah terjadi. Mari kita lihat, apa sih tanda-tanda yang sudah terjadi? Yesus bilang ada beberapa nubuatan yang harus terjadi. Ada beberapa hal yang harus terjadi. Yang pertama, Yesus berkata dalam Matius 24, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Yesus berkata sebelum kedatangannya, pengikutnya akan melarikan diri dari Yerusalem ke gunung-gunung. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Pada tahun 66, Jenderal Sestius menyerang Yerusalem. Di dalam penyerangannya kepada Yerusalem, mereka sudah mengepung Yerusalem. Semua sejarawan tidak memberikan alasan. Dan Sestius pun tidak memberikan alasan. Kenapa tiba-tiba dia mundur tanpa berita, alias muntaber, mundur tanpa berita? Tidak ada alasan, tidak tahu kenapa. Dia mundur, bawa pasukannya mundur, nggak jadi nyerang Yerusalem. Semua orang Kristen yang ada di Yerusalem teringat perkataan Yesus. Oh, ini yang Yesus bilang. Kalau ada muncul pembinasa keji menyerang Yerusalem, lari ke gunung-gunung. Dan benar, semua orang Kristen lari ke gunung-gunung. Sementara orang Yahudi nggak tahu mengenai hal ini. Ataupun tahu, tapi mereka nggak yakin perkataan Yesus. Catatan Eusebius.
Ada 1,1 juta orang Yahudi yang mati tahun 70 ketika Jenderal Titus menyerang Yerusalem, membakar bait suci, dan akhirnya dia punya emas di bait suci sampai ke dasar-dasar cakar ayam bangunan itu. Sehingga mereka bongkar lagi. Tentara-tentara membongkar supaya mengambil emasnya. Benarlah Yesus katakan bahwa bangunan ini tidak ada lagi batu bata bersusun di atasnya. 1,1 juta orang mati. Ini tanda yang mau dinantikan. Sudah terjadi tahun 66. Matius 24:21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Ada penyiksaan yang sangat mengerikan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Alkitab jelas katakan itu tidak akan pernah terjadi lagi. 1260 tahun. Dark Ages, zaman kegelapan. Saudara buka Google atau Wikipedia atau apa saja yang saudara bisa buka. Tanya Mbah Google. Ada 50 juta orang Kristen yang mati karena mempertahankan iman mereka. Ini semua ada footnote-nya, saudara bisa cek di footnote-nya. Banyak orang mati. Menjelang kedatangan Tuhan ada penyiksaan yang mengerikan. Sudah terjadi? Sudah. Jangan tertipu, kata Tuhan. Ketika murid-murid bertanya, apa tanda-tanda kedatangan? Tuhan bilang, jangan tertipu. Ini tanda-tanda sudah terjadi. Apalagi? Matius 24, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi ada siksaan yang tadi, yang mengerikan itu, yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Sudah terjadi? Ingat tadi, 5:38 sampai 17, 9, 8. Siksaan yang kejam itu. Mari kita lihat. 17:80. 19 Mei 17:80. Apa yang terjadi? Hanya ada satu pemikiran saat itu. Bahwa hari penghakiman sudah dekat. Bursa saham anjlok. Tetapi lilin di ruang DPR tetap menyala. Supaya mereka bilang, kami tetap didapati bekerja ketika Yesus datang. Ini mereka sudah mulai tanda-tandanya. Segera sesudah siksaan yang mengerikan itu, akan matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan. Samuel Teni berkata, jikalau selembar kertas putih diletakkan beberapa sentimeter dari mata kita, siang hari, tidak bisa lihat saking gelapnya. Sama seperti beludru hitam juga yang tidak kelihatan. Gelap sekali. Beludru hitam dengan kertas putih disandingkan bersama. Sama-sama hitam. Sudah terjadi? Sudah. Malam harinya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kata Yoel. Sudah terjadi, malamnya matahari gelap, siangnya matahari gelap, malamnya bulan menjadi darah. Sudah terjadi.
Siang hari nampaknya, ini Pennsylvania Evening Post, siang hari nampaknya seperti tengah malam yang pekat. Dan pada malam hari meskipun bulan muncul sempurna, namun bulannya berwarna merah. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Stone's History of Massachusetts berkata, bulan terlihat sempurna, namun merah seperti darah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya hadir saat itu. Matahari gelap gulita, bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, aduh Tuhan, berarti Engkau sudah mau datang. Nggak usah lagi tunggu-tunggu nubuatan ini. Nggak usah lagi tunggu-tunggu tanda ini. Ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Malam bintang-bintang berjatuhan sudah terjadi, sudah. 1833. American Journal of Science and Arts menulis bahwa bintang-bintang itu berjatuhan. Sudah terjadi, sudah. Wahyu 6 ayat 13 berkata, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan. Dari Teluk Meksiko sampai ke Halifax, sampai pagi hari langit terlihat bercahaya di setiap sudut, seperti diterangi bola-bola api. Seperti butiran salju tapi api. Dari malam sampai pagi. Malam begitu terang sekali, kata Peter Millman dalam buku The Falling of the Stars. Malam itu terang sekali, sehingga ketika kita keluar rumah untuk baca koran, mati lampu, tapi baca koran, itu bisa kita baca. Karena begitu terangnya bintang-bintang berjatuhan. Orang berpikir kiamat. Kenapa? Sudah ada tanda-tandanya. Matahari gelap, bulan jadi darah, bintang berjatuhan, Yesus sudah mau datang. Tidak usah lagi tunggu tanda yang sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Makanya Tuhan bilang berhati-hatilah supaya kamu jangan tertipu. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat sebelum matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Mari kita lihat. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari hitam bagai karung, bulan menjadi merah seluruhnya bagai darah. Ini Alkitab pada tulis, ada gempa yang dahsyat sebelum matahari menjadi hitam. 1780 itu matahari jadi hitam dan bulan jadi darah. Apakah ada kejadian sebelum, persis sebelum matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah? Ya, karena kita bilang ada gempa bumi yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan saudara, saking dahsyatnya sampai masuk di ensiklopedia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 November 1755. Gempa Lisbon. Tepat 25 tahun sebelum matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi darah. Sudah ada. Dan disertai dengan sekarang namanya tsunami. Tapi buku tahun 1872, Principles of Geology, hanya mengatakan, kemudian air laut mengalir kembali, jadi surut, lalu mengalir kembali lebih 50 kaki tingginya daripada biasanya. Sekarang kita sebutnya tsunami, dulu mereka tidak tahu namanya tsunami. Dan gempa itu sangat dahsyat. Yang pernah dicatat dalam sejarah. Bayangkan, gempanya di sini. Tetapi seluruh ini merasakan efeknya. Sangat mengerikan. Sudah terjadi. Apalagi
Akan timbul masalah antara tuan dan orang upahan. Sudah terjadi, sekarang banyak masalah. Makanya ada serikat buruh, ada permasalahan untuk membela buruh, karena mungkin tindakan diskriminasi atau tindakan kurang baik dari tuan. Sudah banyak sekali. Sekarang itu terjadi. Peperangan, aduh, nggak usah ditanya lagi. Peperangan sudah sangat banyak terjadi. Kesukaran, kebingungan, ketakutan di seluruh negeri. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Orang-orang mati ketakutan karena kecemasan. Banyak sekali. Banyak orang saking takutnya sampai mati. Itu seperti cerita malaikat maut lewat, lalu berkata ada seorang bertanya, kemana? Saya mau bunuh 10 orang di sana. Tiba-tiba laporannya ada 10.000 orang mati. Mungkin pernah dengar kisah itu. Loh, katanya hanya 10. Iya, saya hanya bunuh 10. Yang lain mati karena ketakutan. Sangat takut. Sehingga orang cemas, stres. Tidak ada sakitnya. Bukan sakit karena kanker, bukan sakit. Tapi karena pikiran. Mati karena stres. Apakah tidak ada seperti itu? Banyak betul orang mati karena stres saat ini. Apalagi pengetahuan akan bertambah-tambah. Menjelang kedatangan Tuhan, pengetahuan bertambah-tambah. Oh, sudah pasti. Saya dulu kuliah tahun 96 di Universitas Kelabat di Manado. Tidak ada orang punya handphone. Tingkat 2, ada saya punya teman kamar, punya handphone yang gede. Yang gede, antenanya panjang itu, gede. Itulah pertama kalinya saya melihat handphone di dunia ini. Tapi sekarang, saudara lihat hanya dalam waktu 20 tahun, teknologi berkembang sangat pesat, sehingga dompet kita tidak bisa mengukurnya. Kenapa? Cicilan 0%. Belum lunas, sudah muncul yang baru. Teknologi sangat berkembang pesat. Sangat berkembang pesat sekali. Teknologi berkembang pesat, khususnya sejak mulai ditemukannya penemuan-penemuan. Dan belakangan ini, sangat cepat sekali. Alkitab bilang, menjelang kedatangan Tuhan. Semakin cepat pertumbuhan pengetahuan, pertumbuhan teknologi, semakin cepat. Artinya, sudah semakin dekat. Saudara, tanda-tanda sudah ada di sekitar kita. Mulai gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, peperangan, semua sudah terjadi. Itu sebabnya ketika murid-murid berkata, Tuhan, apa tanda-tanda kedatanganmu? Tuhan hanya bilang, waspadalah, supaya kamu jangan tertipu. Yesus sedang bicara kepada saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Sudah banyak tanda-tanda Yesus yang digenapi. Semua yang Yesus sebutkan sudah digenapi. Nabi palsu, Tuhan juga bilang, menjelang kedatangannya. Oh, banyak sekali nabi palsu. Mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Yesus, mengaku sebagai... Banyak sekali di Indonesia aja. Sudah sampai beberapa orang yang mengaku seperti itu. Untuk apa ini semua? Matius 24, Yesus sudah bilang, karena sekiranya mungkin, setan mau menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Itu Yesus sudah bilang, jangan percaya, boro-boro pergi. Percaya jangan. Apalagi pergi. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali. Matius 24 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ini sudah diambang pintu. Yesus bilang, ini tanda-tandanya. Jangan tertipu lagi. Jangan lagi tunggu tanda-tanda yang sudah terjadi. Yesus sudah mau datang. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia.
Yesus datang dengan malaikatnya. Lihat, ia datang dengan awan. Sama seperti Yesus pergi ke sorga dengan awan, dia akan datang juga dengan awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir berbunyi. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Dan semua kita yang hidup tadi juga akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini, cacat fisik kita ini, semua kita punya bekas dosa, semua kita punya tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati ketika Yesus datang. Lalu kita akan ke sorga. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, saudara. Tanda-tandanya semua sudah digenapi. Mari, siapa tahu Tuhan sedang menunggu saudara dan saya untuk bertobat, untuk datang lebih dekat kepada Tuhan, untuk menikmati persekutuan sorga. Karena dia mau supaya tubuh kita yang fana ini, tubuh saudara dan saya yang hina ini, harus diganti dengan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maukah saudara tetap setia dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Mari, kata Tuhan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tetap setia, Yesus sudah akan datang. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.